Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian dalam masa Prapaskah. Saudara-saudariku, hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, merenungkan makna hidup keberimanan kita, merenungkan setiap peristiwa-peristiwa hidup kita dalam masa Prapaskah ini. Dan tentu akan menjadi suatu pertanyaan mendasar bagaimana kita menjalankan masa puasa kita, masa Prapaskah ini untuk mempersiapkan perayaan kemenangan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, saudaranya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, dalam bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, baik mungkin kita membaca dalam bacaan pertama dan juga dari bacaan Injil, Tuhan pertama-tama mengingatkan kita bahwa hendaklah kita menaruh seluruh harapan hidup kita hanya kepada Tuhan. Itulah yang kita dengar dari bacaan pertama dari Yeremia. Yeremia mengingatkan kita supaya setiap orang beriman, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus menaruh seluruh hidupnya kepada Tuhan. Apa maksudnya? Orang yang mengandalkan Tuhan, ia menaruh seluruh hatinya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, ia menaruh seluruh harapannya pada Tuhan. Bahkan Yeremia mengatakan,
Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang tidak pernah jauh dari Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ia akan selalu jauh dari Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan atau menaruh harapannya pada Tuhan, menaruh hatinya pada Tuhan, yaitu bagikan tanaman. Tanaman yang bertumbuh akan selalu dekat dengan air, yang dimana akarnya akan selalu mendapatkan cukup. Dan ia tidak pernah khawatir akan hidupnya. Ya. Ia tidak pernah kering. Ia akan terus menghasilkan buah. Nah, demikian pun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa orang yang terlalu mengandalkan dunia, mengandalkan materi, ia akan kehilangan. Tetapi orang yang menaruh hidupnya pada kasih Allah, pada belas kasih Tuhan, pada cinta Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yeremia dalam bacaan pertama, ia tidak pernah khawatir akan. Ia akan selalu menghasilkan buah. Ia tidak pernah kering. Artinya apa? Rahmat Allah terus mengalir. Kita mendengar hari ini orang kaya mengandalkan dunia, mengandalkan materi, mengandalkan kekayaan. Dia lupa bahwa sumber dari segala materi dan kekayaan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Maka kita tidak boleh menjauhkan hidup kita daripada kasih Tuhan itu. Sebab kasih mengajarkan setiap manusia untuk senantiasa memperhatikan satu sama. Sebab Allah telah memberikan kita hukum kasih. Itu kasih kepada Allah, tapi harus juga dibuktikan kepada kasih kepada sesama. Ajaran ini adalah ajaran yang juga disampaikan Musa oleh para nabi tentang kasih, tentang hukum Allah. Yang berikut, Tuhan memberikan kita waktu yang cukup di dunia ini. Waktu untuk menginvestasi, waktu untuk menghasilkan buah, waktu untuk membuat banyak hal-hal yang baik dalam hidup. Seperti kita selalu mendengar, jadikanlah waktu ini kesempatan untuk mengalirkan rahmat Allah bagi sesama. Untuk berbagi rahmat Allah. Bacaan hari ini orang terlalu pelit. Akhirnya apa? Ia sebenarnya bukan kaya, tetapi ia miskin akan rahmat Allah. Ia miskin akan cinta Allah. Karena ia menjauhkan dirinya daripada kebaikan. Ia menjauhkan dirinya daripada cinta. Ia menjauhkan diri daripada kasih. Dalam masa puasa ini masanya tepat. Masa untuk berbagi kasih. Masa untuk mengalirkan rahmat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Masa untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah. Masa untuk kembali menaruh hidup kita, menaruh hati kita, mengandalkan hidup kita hanya kepada belas kasih Allah, hanya kepada cinta, dan membiarkan aliran rahmat Allah terus mengalir dalam diri kita. Ya, kita pun mampu menjadi aliran rahmat Tuhan bagi orang lain. Saudara-saudari, harta yang kita miliki hanyalah sarana, bukan tujuan. Sarana supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan sesama manusia. Bukan sebaliknya, kita semakin jauh. Karena dengan kita semakin jauh dari Tuhan, maka itu yang disampaikan oleh Bapak Abraham dalam bacaan hari ini. Antara tempat orang kaya dan tempat Lazarus tidak dapat diseberang. Oleh kenapa? Orang yang menjauhkan diri daripada Allah, maka kehidupannya akhirnya pun dan jauh daripada Allah, yang tidak bisa diseberang, yang tidak bisa dituju oleh dia. Saudara-saudari, selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik bagi orang-orang beriman dalam mewujudkan iman kita secara baik. Tuhan memberkati dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.